Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam event seperti biasa, yaitu Sinambi Ngopi, Sinau bareng Bawaslu Wonogiri ngobrol pemilu. Nah, kali ini tentu dalam suasana yang berbeda. Tempatnya adalah di Naveo Resto and Cafe, di tepatnya di daerah Prampelan, Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri. Di sini adalah lokasinya di area Watu Cenik, salah satu desa wisata, di mana kurang lebih dalam ketinggian 630 mdpl adalah salah satu nongkrongan hits di Kabupaten Wonogiri saat ini. Untuk itu kami sengaja memilih di tempat ini, adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, atau salah satunya adalah pengawasan, desa pengawasan atau desa anti politik uang di Desa Sendang ini. Untuk itu dalam momentum Hari Kartini, kita mencoba, walaupun ini telah hadir beberapa narasumber, salah satunya sebenarnya saya bukan host, tapi ini kebetulan sekaligus host sekaligus sama-sama ngobrol santai saja ya, jadi tidak seperti biasanya. Untuk itu kami perkenalkan, saya sendiri adalah Slamet Mugiono, Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan sebelah saya tepatnya adalah Pak Markus Nugroho. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sementara di sampingnya yaitu dengan Bapak Mayaris Kusdi. Beliau adalah Koordif SDM, Organisasi serta Diklat di Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, kita langsung buka acara ini atau event ini, mengambil tema yaitu habis gelap terbitlah terang dalam bingkai demokrasi. Untuk itu saya ingin bertanya, sekaligus nanti perkenalkan sebentar ya Mas ya, monggo disampaikan dalam momentum ini, walaupun semua ini tidak ada wanitanya, tidak ada Kartini, tetapi dalam tanda kutip ini Kartono semua, tetapi tidak ada salahnya kami sampaikan bahwa perlu kita mengangkat kembali nilai-nilai kepahlawanan, kaitannya dengan habis gelap terbitlah terang itu tadi. Baik, sahabat Bawaslu semuanya, kita akan tanyakan kepada Koordif SDMO dan Diklat kaitannya dengan semangat Hari Kartini ini di dalam membingkai satu demokrasi, tapi semangatnya semangat pemikiran-pemikiran yang out of the box kalau hari ini katakan. Itu apa sih menurut Mas Koordif ini keterkaitannya dengan demokrasi ini? Bisa nggak disambungkan antara semangat RA Kartini dengan demokrasi? Monggo Mas. Ya, siap, terima kasih Pak Koordif P2 Pak Slamet Mugiono atas waktunya di acara hari ini. Sebelum saya menyampaikan pendapat dari Koordif SDMO, saya menyapa dulu terhadap pemirsa, pendengar. Selamat datang dan selamat mendengarkan kembali kepada kami Bawaslu Wonogiri mengadakan acara podcast Sinambi Ngopi, Sinau bareng ngobrol pemilu. Tapi tadi temanya sudah dijelaskan Pak Mugi tentang semangat kepahlawanan Raden Ajeng Kartini. Tentu ini kita akan menoleh ke belakang terlebih dahulu dari semangat dan ide gagasan perjuangan seorang pahlawan perempuan, pahlawan emansipasi, pahlawan gender di dalam demokrasi, yang tentu perubahan-perubahan demokrasi yang ada di Indonesia cukup kompleks, yang saat ini kita menjalankan peralihan pemilihan kekuasaan selama 5 tahun dengan demokrasi
one man one vote, satu suara dihitung satu. Tentu ini menjadi modal besar pahlawan kita untuk dijadikan suri tauladan bahwasanya perkembangan demokrasi ini kita menjadi wajib untuk menjaganya, proses-proses demokrasinya, substansi regulasinya dan prosedurnya. Kenapa tadi disampaikan Pak Mugi di dalam pemeringatan Raden Ajeng Kartini ini, pertama saya internalisasi ulang terhadap ide dan gagasannya. Kenapa pada waktu era Kartini memang sangat luar biasa beliau menjadi suri tauladan perempuan untuk dijadikan sama rata dari kewenangan, kebijakan, upah itu sama dengan laki-laki. Nah, tentu saat ini kita juga direduksi dengan undang-undang, ada keterwakilan perempuan. Itu ada kebijakan di dalam Undang-Undang 7 Mas Uki. Terus semua kegiatan kita dalam rekrutmen pengawas ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa, ataupun pengawas di tingkat komisioner provinsi RI dan kabupaten kota, keterwakilan pemenuhan perempuan ini menjadi persyaratan tersendiri. Nah, kenapa? Karena apa? Dari zamannya abad 20 yang dimana Ibu Gita Kartini itu kan meninggal abad 19 ya, 1904 itu meninggal. Jadi prosesnya dia dewasa bergerak di dalam peradaban itu di abad 19, karena zamannya kolonial, zamannya patriarki, semua harus manut sama laki-laki. Tentu itu akan merubah semua peradaban dan tata cara kemasyarakatannya. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya perempuan ini juga punya hak yang sama dengan laki-laki, menjadi pemimpin, hak dipilih maupun memilih kan gitu. Tentu ini kami sebagai pengawas pemilu Bawaslu, perempuan ini menjadi tangan panjang untuk merangkul gimana kita bisa menjaga demokrasi. Khususnya kalau kemarin kita sedikit mendengarkan satu seminar di acaranya KPU di Pendopo, tentu ini akan menjadi kunci sebuah keluarga untuk menyeimbangkan dan mempedulikan perkembangan demokrasi. Ketika seorang ibu itu memiliki pemahaman, kecerdasan dan pendidikan di tingkat keluarga ini bagus dan baik, tentu mereka punya analis dan pertimbangan yang kuat dalam proses demokrasi yang lebih besar. Nah, demokrasi di dalam keluarga itu pasti banyak, karena pasti setiap keluarga dan kepala keluarga dan anak pasti berbeda-beda pemikirannya, pasti juga berbeda-beda keinginannya. Disinilah tentu kita harapkan sebuah pemikiran yang luas untuk bisa musyawarah, untuk mencapai mufakat dalam titik keluarga. Jangan sampai perbedaan itu dijadikan sebuah persoalan. Nah, kedewasaan inilah yang kita harus juga masukkan, internalisasikan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Jangan sampai kita menyalahkan ibu-ibu Kartini doang, tapi kita juga harus introspeksi kan gitu. Itu sedikit yang menyangkut demokrasi, Pak. Nanti bisa dilanjut yang lain. Siap. Jadi terima kasih Pak Kodim. Jadi kaitannya artinya itu perlu ada partisipasi atau sifatnya adalah pemilu yang inklusif gitu ya. Iya, betul. Dari eksklusif yang seakan-akan dipegang semua oleh laki-laki, tetapi di dalam perekrutan pengawas atau perekrutan pengawasan partisipatif itu dilibatkan sesuai undang-undang berapa persen, Pak? 30% kalau di kontestasi, kontestasi pesertanya dalam partai, dan itu ada peraturan tersendiri. Ketika nomor urut harus ada urutannya, itu di jedanya ada perempuannya. Oke, siap. Jadi gitulah sahabat Bawaslu semuanya, artinya sudah masuk pada implementasi demokrasi. Jadi mensinkron atau matching antara semangat perjuangan RA Kartini
di dalam bingkai demokrasi itu ternyata sudah lama dilakukan oleh penyelenggara pemilu di dalam hal ini. Nah, untuk itu kalau menurut Pak Kordiv HPS ya, hukum dan penyelesaian sengketa. Jadi tadi sudah disinggung bahwasanya implementasi dari semangat RA Kartini di dalam demokrasi itu menurut dari sisi perspektif hukum dan penyelesaian sengketa pripun Pak? Ada pendapat jenengan gimana tuh? Ya, terima kasih Mas Kordiv 2H ya. Tadi apa yang udah disampaikan sama Mas Kordiv SDM dalam perspektif SDM ya kan. Kalau kita bicara tentang habis gelap dan terbitlah terang, sebenarnya itu kan pemikiran beliau Raden Ajeng Kartini sebagai pencetus dari ungkapan itu kan merupakan harapan dari beliau sendiri bahwa terang dari gelap itu kan menggambarkan apa yang terjadi waktu dulu ya, saat itu ketika beliau kurang lebih masih 1900-an ya. Gelap itu kan seperti kebodohan ya kan, seperti tidak mau maju ya kan. Nah, beliau berharap bahwa kondisi saat itu ingin berubah menjadi lebih terang itu dalam artian dia mau maju, keluar dari penindasan ya kan, seperti itu ya kan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang habis gelap terbitlah terang dalam perspektif demokrasi, sama seperti saat ini kita sebagai penyelenggara pemilu ya, terutama penyelenggara negara. Dalam hal ini saat ini kita juga nun sewu Mas, kita bukan pekerja pemilu ya kan, kita adalah pekerja demokrasi. Dalam artian bahwa dalam perspektif demokrasi, gelap itu seperti masyarakat apatis ya kan terhadap pemilu ya kan, kondisi seperti ini seperti apatis. Tapi terang itu menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi ya kan. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang hukum ya kan, nah sebenarnya tidak ada aturan yang melarang bahwa masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pemilu sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ingin masyarakat tuh sadar bahwa di dalam hukum ya kan, partisipasi masyarakat itu diperlukan. Untuk apa sih? Untuk merubah tanda kutip kegelapan ini menjadi terang gitu kan ya kan. Oleh karena itu sebenarnya hari ini kita lebih banyak membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi. Secara prosedural ya ikut pemilu, tapi lebih dari itu dimulai dulu dari demokrasi di keluarga. Tadi apa yang sudah disampaikan Mas Kordiv SDM ya kan. Dalam keluarga ya contoh aja ya, gimana sih kita mau mendengarkan apa menjadi pendapat anak ya kan, orang tua. Jadi apapun itulah kita saling makanya itu kenapa yang kuasa itu memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, karena kita harus banyak lebih mendengar ketimbang berbicara sebenarnya kan, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu aja sih Mas. Itu pada prinsipnya berarti sama-sama punya pandangan lah, bahwa sudah waktunya wanita bukan sekedar di kasur, sumur, dapur gitu ya. Betul. Tapi juga termasuk di dapur rekaman ya kan gitu, di kamar-kamar demokrasi, dalam lingkup-lingkup diskusi atau di lingkup pengawasan gitu. Nah, kalau boleh saya sampaikan, saya selaku Kordiv pencegahan dan partisipasi masyarakat dan humas, bahwa pemikiran RA Kartini ini adalah satu hembusan nafas dengan pengawasan atau pengawasan partisipatif atau semangat pengawasan partisipatif di dalam masyarakat itu sendiri. Karena bahwa masyarakat bukan hanya punya ketertutupan dari kegelapan tadi, ketertutupan menuju partisipasi. Betul. Menuju keterbukaan kan gitu. Semua diatur, semua harus terkungkung atau terbatas pada batas-batas atau sekat tertentu. Tetapi ternyata dengan aturan-aturan yang ada, Undang-Undang 7 memberikan peluang atau memberikan ruang bagi wanita itu lebih banyak masuk
di dalam tugas-tugas pengawasan itu sendiri gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya pemikiran ini kalau boleh saya sampaikan, R.A. Kartini itu kalau tidak salah di tahun 1902 itu sempat berguru kepada seorang kiai, namanya Kiai Soleh Darat, Mas. Jadi Kiai Soleh Darat ini saat itu sedang diundang pengajian atau ngaji rutin ke pamannya, ya, kepada pamannya R.A. Kartini, yaitu Aryo Hadiningrat ya. Saat itu ngaji, setelah ngaji maka R.A. Kartini sendiri terbuka pemikirannya bahwa apakah Islam ini seperti ini. Di dalam hal itu tadi sampaikan sama Pak Kordip SDM, Pak Mayaris, bahwa saat itu di abad 19, di tahun 1900-an, saat itu perempuan ya hanya di situ tadi, di sumur, kasur, dapur, seperti itu. Maka dibukalah apakah ini sebenarnya ajaran adat atau ajaran Islam, kan gitu. Maka R.A. Kartini meminta kepada Pak Kiai Soleh Darat untuk menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran, tetapi dalam Arab Pegon, ya, tulisannya Arab Pegon, tapi bahasanya bahasa Arab, ya. Bahasa Jawa, Jawa Pegon, sorry. Jadi Jawa Pegon ini namanya Faidur Rahman fi ayatil tafsir Quran. Jadi sebuah satu kitab saat itu ketika R.A. Kartini menikah, diberi hadiah ya, atau kado pernikahan oleh Kiai Soleh Darat, itu kitab yang diminta oleh R.A. Kartini sendiri. Saat itu baru tertulis 3 juz. Nah, ketika dibaca, dipelajari oleh R.A. Kartini, ternyata Islam itu terbuka, inklusif, bahwa wanita boleh mengenyam pendidikan, wanita boleh melakukan tugas-tugas laki-laki dalam batas-batas tertentu. Kemudian wanita juga bisa berselancar keilmuannya kemana saja, yang saat itu sering berkorespondensi ke Belanda. Nah, ini mungkin sebagai pandangan inspirasi, pemikiran ini akan memuncak. Jadi kalau di dalam tafsirnya itu ada namanya minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka terbitlah satu buku namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, untuk itu di dalam bingkai demokrasi ini juga dimaknai bahwasanya lahirlah namanya pemilu inklusif. Pemilu inklusif itu ya bukan hanya sekedar untuk perempuan saja, tapi disabilitas juga perlu. Ya, mungkin ada masukan dari saya, nanti bisa saya sampaikan sama kalian, closing statement dari saya, nanti saya serahkan dengan host. Dalam semangat Karti ini tentu kita juga akan bisa mengartikan proses demokrasi umur di Indonesia, ya nggak? Apakah ini relevan ketika kita perspektifkan dalam kondisi sekarang? Demokrasi Indonesia berjalan dari pasca reformasi 98 kurang lebih saat ini 15-20 tahun umurnya. Tentu Habis Gelap Terbitlah Terang ini kita berharap kepada seluruh masyarakat dan pemirsa pendengar, dalam proses demokrasi ini kita mari berbondong-bondong untuk menjaga demokrasi ini lebih adil, jujur, substantif, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat dan pendengar untuk berpartisipasi full, utuh terhadap seluruh proses tahapan dan proses sampai pelantikan dan rekapitulasi sampai pelantikan. Tentu ini menjadikan harapan kami dari Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya pengawas, kepada seluruh masyarakat. Tentu akhir kata dari kami, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini menjadi roh dan nafas kita dalam menjaga demokrasi. Terima kasih dari saya. Saya hanya mau bilang bahwa emansipasi wanita itu perlu, terutama di bidang politik dan demokrasi. Kepada mereka yang meragukan kalian karena kalian perempuan,
tunjukkanlah bahwa kalian itu mampu. Kesuksesan akan menyertai. Baik, sahabat Bawaslu semua di mana Anda berada, masuklah satu sesi yang terakhir, yaitu closing statement tadi setelah dari Pak Mayaris, Pak Nuk, masuklah ke saya bahwasanya semangat pemikiran Raden Ajeng Kartini ini adalah tidak berhenti sampai di perempuan saja, tetapi semua siapapun, dimanapun dan dalam keadaan apapun punya hak untuk memilih, untuk dipilih, untuk mengawasi dan untuk berpartisipasi aktif di dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada, atau walaupun di dalam di luar tahapan maupun di dalam tahapan pemilu. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.